Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Asana, NIM 2240500016, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, hari ini saya akan membahas topik penting dalam manajemen risiko, yaitu bagaimana mengukur risiko. Mengukur resiko bukan hanya sekadar menebak atau merasa, wah resikonya tinggi. Kita perlu pendekatan yang sistematis agar bisa membuat keputusan yang tepat. Kita akan membahas dua pendekatan utama, pengukuran kualitatif dan pengukuran kuantitatif. Kita akan belajar apa bedanya, kapan masing-masing digunakan, dan bagaimana cara menerapkannya dalam situasi nyata. Manajemen resiko adalah proses untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan resiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan kita. Tahapannya ada 5. Yang pertama, identifikasi resiko, yaitu menemukan resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul. Yang kedua, analisis resiko, menilai seberapa besar kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga, evaluasi resiko, memprioritaskan resiko mana yang harus ditangani lebih dulu. Yang keempat, penanganan resiko, membuat strategi untuk mengurangi atau mengelola resiko. Dan yang terakhir yaitu pemantauan, memeriksa secara berkala apakah risiko sudah terkendali dan menyesuaikan strategi jika perlu. Alasan perlu mengukur risiko yaitu karena tanpa pengukuran kita hanya menebak-nebak. Misalnya kita bilang, wah risiko proyek ini tinggi, tetapi tinggi itu seberapa tinggi bisa berbeda maknanya bagi setiap orang. Dengan pengukuran yang tepat kita bisa mengetahui risiko mana yang paling berbahaya, menyiapkan strategi mitigasi yang sesuai, dan membuat keputusan yang lebih rasional bukan hanya berdasarkan insting. Jadi, pengukuran risiko membantu kita mengubah ketidakpastian menjadi informasi yang bisa digunakan. Materi pengukuran kualitatif. Pengukuran kualitatif adalah cara menilai risiko berdasarkan opini, pengalaman, atau persepsi, bukan angka. Misalnya, tim proyek menilai risiko hujan deras bisa menunda konstruksi. Mereka tidak menghitung berapa hari pasti, tapi mengatakan risikonya sedang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ciri-ciri pengukuran kualitatif yaitu bersifat subjektif, tergantung pengalaman orang atau tim, menggunakan istilah deskriptif seperti rendah, sedang, tinggi, cocok digunakan saat data kuantitatif belum tersedia atau untuk gambaran awal. Analoginya yaitu bayangkan Anda menilai rasa pedas suatu makanan. Anda bilang pedasnya sedang. Berdasarkan pengalaman lidah Anda, ini mirip dengan pengukuran kualitatif, subjektifnya tapi cepat dan mudah dipahami. Metode pengukuran kualitatif yaitu matriks risiko, scoring, dan DLP script. Beberapa metode kualitatif yang sering digunakan matriks risiko yaitu memetakan risiko berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampaknya. Misalnya, risiko yang sering terjadi dan berdampak besar akan masuk kategori prioritas tinggi. Yang kedua yaitu scoring, memberi skor numerik misal 1-5 untuk kemungkinan dan 1-5 untuk dampak, kemudian dijumlahkan untuk menentukan prioritas. Yang ketiga metode DLP, mengumpulkan pendapat ahli secara anonim dan bertahap sampai tercapai kesepakatan tentang tingkat resiko. Kelebihannya yaitu cepat, sederhana, tidak perlu banyak data, dan kekurangannya yaitu bersifat subjektif dan bisa berbeda antara satu orang atau tim dengan tim yang lain. Pengukuran kuantitatif. Pengukuran kuantitatif adalah pengukuran yang menggunakan angka dan perhitungan matematis untuk menilai risiko. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang lebih objektif dan terukur. Biasanya digunakan ketika data historis tersedia. Risiko bisa menimbulkan kerugian finansial besar. Keputusan perlu didukung angka, misalnya menentukan anggaran mitigasi risiko. Metode pengukuran kuantitatif yaitu sensitivity analysis, Monte Carlo, dan Decius-3. Beberapa metode kuantitatif yang umum yaitu expected monetary value (EMF), menghitung nilai risiko sebagai probabilitas dampak finansial. Contohnya risiko keterlambatan proyek 30% kemungkinan kerugian yaitu 100 juta. MEF sama dengan 0,3 dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Analisis sensitivitas menilai seberapa besar hasil proyek berpengaruh jika suatu variabel berubah. Misal, jika harga bahan naik 10%, biaya proyek naik beberapa persen. Simulasi Monte Carlo menggunakan komputer untuk menjalankan ribuan skenario acak melihat kemungkinan hasil dari yang optimis sampai pesimis.
Selain itu ada decius tree analysis, memetakan keputusan, kemungkinan hasil dan nilai ekonominya sehingga bisa memilih strategi terbaik berdasarkan angka. Analoginya, bayangkan cuaca yang akan menentukan apakah kita membawa payung. Kita punya data hujan 30% kemungkinan. Kita bisa menghitung jika hujan berapa kerugian karena kehujanan. Itulah logika kuantitatif kita menghitung risiko secara angka. Contoh perhitungan MIF, yaitu contohnya perusahaan konstruksi menilai risiko keterlambatan proyek akibat hujan. Data menunjukkan kemungkinan keterlambatan 20%. Rata-rata keterlambatan 10 hari. Biaya tambahan per hari 5 juta. MIF sama dengan 0,2 dikali 10 dikali 5 juta sama dengan 10 juta rupiah. Hasil ini digunakan untuk menentukan cadangan, biaya, dan strategi mitigasi, misalnya menambah tenaga kerja, cadangan, atau mengubah jadwal pekerjaan. Perbandingan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif fokus pada persepsi dan deskripsi risiko, cepat dan sederhana, cocok untuk tahap awal atau data minim. Kuantitatif fokus pada angka dan nilai, lebih objektif dan mendukung keputusan strategis, tapi membutuhkan data yang lengkap dan analisis lebih rumit. Idealnya, kita menggabungkan keduanya, kualitatif untuk memahami konteks, kuantitatif untuk menilai dampak nyata secara numerik. Studi kasus yang saya ambil yaitu keterlambatan proyek. Misalkan proyek konstruksi menilai risiko keterlambatan. Kualitatif sedang berdasarkan pengalaman tim, sedangkan kuantitatif MIF dihitung sebesar 10 juta rupiah. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode memberi gambaran lengkap. Kualitatif menentukan prioritas, kuantitatif menentukan nilai dan anggaran mitigasi. Untuk tambahannya itu saya akan lebih memperdalam menjelaskan tentang analogi sehari-hari dalam pengukuran risiko. Yaitu, bayangkan Anda akan pergi keluar rumah. Ada resiko kehujanan. Jika menggunakan kualitatif, Anda mungkin berkata, rasanya hari ini kemungkinan hujan sedang. Ini subjektif, berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya melihat cuaca. Nah, jika menggunakan kuantitatif, Anda bisa mengecek perakiraan cuaca, kemungkinan hujan 40%, kerugian jika kehujanan yaitu 50.000. Misal biaya cuci baju atau membeli jas hujan. Maka nilai resikonya adalah 0,4 dikali 50.000 sama dengan 20.000. Ini angka konkret yang bisa membantu memutuskan apakah membawa payung atau tidak. Contoh ini menunjukkan bahwa kualitatif cepat dan sederhana, sementara kuantitatif memberi angka yang lebih akurat untuk mengambil keputusan. Pentingnya memilih metode yang tepat, yaitu terkadang orang selalu memilih metode pengukuran risiko. Misalnya, proyek besar menggunakan pendekatan kualitatif saja, padahal data tersedia dan risiko finansial signifikan. Hasilnya, strategi mitigasi bisa tidak efektif karena tidak dihitung secara numerik. Sebaliknya, proyek kecil dengan risiko rendah mungkin tidak perlu analisis kuantitatif rumit. Menghabiskan waktu menghitung MIF atau Monte Carlo bisa membuang waktu dan sumber daya. Intinya, pilih metode sesuai konteks dan data yang tersedia. Kualitatif untuk gambaran awal dan risiko kecil, sedangkan kuantitatif untuk risiko besar dan keputusan strategis. Dengan pemilihan yang tepat, kita bisa menghemat waktu dan fokus pada risiko yang benar-benar penting. Ini adalah tips praktis menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Banyak organisasi sekarang menggunakan kombinasi keduanya. Berikut beberapa tips praktis, yaitu yang pertama, mulai dengan kualitatif. Buat daftar resiko, beri penilaian cepat, ini membantu tim memahami prioritas resiko. Yang kedua, terapkan kuantitatif untuk resiko utama. Pilih resiko yang memiliki kemungkinan tinggi dan dampak besar untuk dihitung secara numerik, misal menggunakan MIF atau Monte Carlo. Yang ketiga, gunakan hasil kualitatif sebagai verifikasi. Kadang hasil kuantitatif bisa tampak kecil, tapi pengalaman tim menunjukkan resiko ini serius. Keduanya harus dilihat bersamaan. Dan ketiga, catat asumsi dan data. Kuantitatif hanya sebaik data yang digunakan, pastikan semua asumsi dicatat dan dapat ditinjau ulang. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan analisis risiko yang cepat, akurat, dan praktis untuk pengambilan keputusan. Kesimpulannya yaitu, pengukuran risiko adalah bagian penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Kualitatif cepat, mudah, dan memberi gambaran awal, sedangkan kuantitatif objektif, terukur, dan mendukung keputusan strategis. Menggunakan kedua pendekatan secara bijak akan membantu organisasi menghadapi ketidakpastian dengan lebih mantap dan menyiapkan strategi mitigasi yang efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian semua saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, 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 tip.